Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Anggita Putri dari Universitas Kadar Bangsa Palembang. Saya mengambil jurusan S1 Farmasi. Sekarang saya semester 4 dan NIM saya 18110087. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Bapak Hadi Ansorite. Langsung saja, di sini sifat struktur dan infeksi jamur, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur disebut dengan mikologi. Terdapat sifat-sifat fungi. Yang pertama, organisme eukariotik. Yang kedua, setiap sel mempunyai satu inti dan membran inti, retikulum endoplasma, mitokondria, dan aparatus sekretorik. Yang ketiga, bersifat aerob fakultatif atau obligat. Yang keempat, ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit. Kemudian yang kelima, dapat menimbulkan infeksi atau mikosis. Berdasarkan bentuk dasarnya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kapang atau mold yang bersifat filamentus. Yang kedua, kamir atau yes atau ragi yang bersifat uniseluler. Kapang atau mold, yang pertama, koloni mengandung tubulus silindris yang bercabang disebut hifa diameter 2-10 nanometer. Yang kedua, kumpulan hifa disebut miselium. Yang ketiga, hifa terbagi menjadi sel-sel oleh penyekat disebut septa. Contoh dari kapang atau mold ini yaitu zygomycetes. Kemudian untuk kamir atau yes atau ragi ini terdapat ciri-ciri bentuk selnya tunggal, berbentuk bulat dan elips dengan diameter 3-15 nanometer. Kebanyakan reproduksi melalui pertunasan dapat membentuk pseudohifa dan contoh dari kamir yes atau ragi ini endomycetes. Nah, ini dia contoh dari gambarnya. Dan ini langsung saja struktur sel jamur. Kemudian di sini kita lanjutkan infeksi jamur atau mikosis. Superficial mikosis terjadi pada lapisan kulit paling luar. Contohnya, tinea versicolor atau panu disebabkan oleh Malassezia fulvur. Kemudian tinea nigra oleh Hortae wernickeyi. Yang ketiga, viedra atau pada kulit kepala. Selanjutnya, ini gambar panu. Nah, next, ini nigra. Next kita cutaneous mikosis, menyerang pada kulit, rambut, dan kuku. Contohnya, tinea pedis atau kutu air, penyebabnya Trichophyton rubrum dan epidermaphyton. Tinea corporis atau kurap, penyebabnya Microsporum canis dan T. mentacrophytes. Kemudian yang ketiga, tinea cavitis atau menyerang kulit, kepala, dan rambut. Penyebabnya yaitu M. canis dan T. tonsuran. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian kita lanjutkan ke subcutaneous mikosis, menyerang di bawah kulit sampai otot. Contohnya sporotrichosis atau granulomatosa dalam kulit, penyebabnya sporocrey skensi. Yang kedua, chromoblastoptosis atau tonjolan dalam kulit yang menyerupai kutil, penyebabnya Vialafora verrucosa. Kemudian yang ketiga, mycetoma atau tumor jamur, disebabkan oleh Madurella
mycetomatis. Ini gambarnya. Kemudian sistemik mikosis menyebabkan pada organ lain selain kulit. Contohnya menyerang kokidiomikosis menyerang paru-paru, penyebab kokidiosis imitis. Histoplasmosis mikosis intraseluler pada sistem retikulendotelia, penyebabnya histoplasma capsulatum. Yang ketiga, baluskomikosis atau injeksi kronis pada kulit, paru, tulang, hati, limpa, dan ginjal. Penyebabnya Blacosmicis dermatidis. Mikosis oportunistik disebabkan oleh jamur yang tidak patogen atau merupakan flora normal di tubuh. Contohnya kandidiasis yang disebabkan oleh Candida albicans. Next, antifungi ini adalah contoh obatnya. Azol merupakan obat yang terdiri dari imidazol atau ketonazol dan triazol atau fluconazol dan itraconazol. Indikasi dari ketoconazol adalah kandidiasis, dermatofitosis, dan blastomycosis non-meningal. Untuk fluconazol yaitu terapi pemeliharaan meningitis, cryptococcus, dan kokidioidal. Itraconazol ini terapi Aspergillus invasif. Kemudian yang ketiga, mekanisme ini mengganggu sistemik ergosterol. Azol topikal atau pada bagian luar atau bagian kulit, yaitu clostrimazole, miconazole. Pemakaian sistemik terlalu toksik sehingga diformulasi untuk sediaan topikal. Topikal ini yaitu disebut dengan, semisal kita ada bagian sini, kita oleskan di bagian luar, tidak diminum atau ditelan, hanya di bagian luar, sehingga diformulasi untuk sediaan topikal. Indikasinya merupakan spektrum luas infeksi untuk infeksi tinea pedis, tinea corporis, tinea versicolor, tinea cruris, dan kandidiasis kulit. Maksud dari maksud dari topikal ini yaitu pemakaian luar ya. Amphotericin B merupakan metabolit Streptomyces dan memiliki spektrum luas. Indikasinya terutama untuk pengobatan mikosis sistemik termasuk kokidiomikosis, blastomycosis, histoplasmosis, poriskosis, aspergillosis, dan kandidiasis. Mekanismenya merusak membran sel berikatan kompleks dengan ergosterol yang menimbulkan kerusakan dan kebocoran membran. Selanjutnya, flucytosin merupakan derivat kotisin terfulverinasi. Indikasi dari flucytosin ini dipakai bersama dengan ampicillin, amphotericin B untuk pengobatan kyphoscoliosis dan kandidiasis. Mekanismenya mengganggu aktivitas sistema timidilat dan sistema DNA sel jamur. Selanjutnya, grisefulvin merupakan antibiotik yang berasal dari penicillium. Indikasinya
infeksi dermatofit pada kulit, rambut, dan kuku. Mekanismenya berinteraksi dengan mikrotubulus menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Demikianlah presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.